Berkisah tentang seorang pria yang merupakan mantan profiler kriminal, kini beralih profesi sebagai seorang penipu ulung untuk menipu seseorang. Dirinya menyamar sebagai dukun palsu yang menjalankan KP berkedok rumah dukun yang disebut dengan KP Minamdang. Guna menarik perhatian pelanggan, dia memanfaatkan parasnya yang tampan. Selain itu, dia sangatlah lihai dalam berbicara, sehingga dia sangatlah handal untuk minterin seseorang hingga membuat orang itu langsung terpikat. Tentu saja kegiatan penipuan ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan uang yang banyak. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Nam Hanjun, seorang dukun palsu atau disebut dengan dukun Nam. Kali ini dia mendapatkan pelanggan konglomerat yang ingin menggunakan jasanya demi kesuksesan Hotel MK Noble untuk merekrut pegawai hotel. Lalu, Lim Min Gyong adalah seorang direktur Hotel MK Noble. Dia sangatlah percaya dengan yang namanya seorang dukun. Tak heran, dia sangatlah mempercayai perkataan dukun Nam. Di tempat lain, Hanjun memantau keberlangsungan sesi wawancara tersebut guna mendapatkan pegawai yang baik. Tapi dalam wawancara tersebut tak ada satupun yang diterima oleh Min Gyong dengan usulan dukun Nam yang mampu mengetahui latar belakang para pelamar tersebut. Sehingga Min Gyong pun mengikuti arahan dukun Nam. Namun ada yang berbeda saat pria bule melakukan wawancara. Dia mendapati aura tak biasa dalam pria bule tersebut, sehingga dia turun langsung ke ruangan untuk melakukan ritualnya. Namun, aura tak biasa itu justru tertuju pada manajer hotel, yaitu Ko Juwon, yang menurut dukun Nam, Juwon ketempelan arwah sekretarisnya karena telah melakukan pelecehan terhadap sekretarisnya. Sehingga sekretarisnya pun berujung melakukan bunuh diri. Atas dasar itulah dukun Nam meminta pada Min Gyong untuk memecatnya saja sebelum citra hotel menjadi buruk. Selain itu, dukun Nam memiliki julukan keajaiban Yong Hae Dong. Berbeda dengan dukun pada umumnya, Hanjun ini memiliki penampilan yang stylish dan fashionable, yang selalu berpakaian mewah dan branded. Selain itu, Hanjun memiliki seorang adik perempuan bernama Nam Haijun. Dia adalah kunci kesuksesan kakaknya untuk melakukan aksinya sebagai dukun palsu. Haijun merupakan seorang hacker papan atas. Selain itu, dia juga sangatlah jorok. Sedangkan Gong Suchol menjalankan agen detektif swasta yang bekerja di bawah Hanjun, sekaligus seorang barista di KP Minamdang. Lalu Jonadan adalah karyawan dari KP Minamdang. Tidak sendirian, Hanjun bersama Suchol dan Haijun menjalankan penipuan itu berkedok dukun sakti mandraguna, mampu mengetahui masa lalu atau masa depan para kliennya. Kemudian dukun Nam didatangi seorang pelanggan untuk meminta bantuan padanya agar menemukan uangnya kembali yang telah dibawa kabur oleh selingkuhannya. Pria parubaya itu telah melakukan perselingkuhan dengan gadis muda. Jadi, tak heran dia telah dimanfaatkannya, sekaligus membawa kabur uangnya. Setelah mendengarkan instruksi dari dukun Nam, dia lalu membeli jimat untuk mengetahui keberadaan uang tersebut. Tapi, sebelum itu Haijun ternyata sudah meretas informasi latar belakang pria parubaya tersebut bersama selingkuhannya. Jadi, dari informasi yang diberikan adiknya, Hanjun sudah mengetahuinya. Bukan karena kemampuan supernaturalnya membaca masa depan, melainkan kemampuan Haijun si ahli meretas. Sesampainya di basement, pria parubaya itu meminta bantuan pihak kepolisian untuk menangkap wanita tersebut. Bahkan salah satu polisi bernama Zhang Dojin mengetahui tentang dukun Nam yang sangatlah handal menangkap pelaku kriminal jika dia ini mendengarkan atau mempercayai ucapannya yang sangatlah terbukti. Sehingga membuat Kim Sok-yu langsung merinding dengan apa yang dilihatnya terbukti memang benar. Sementara itu, mereka kedatangan anak baru yang akan bekerja di kepolisian Daan.
Tapi Dojin membaca keberuntungan di hari ini, yang berkutip, kesulitan diperkirakan muncul di tempat yang tak terduga. Hati-hati arah timur dan warna hitam. Lalu muncullah seseorang berpakaian warna hitam di arah timur bernama Han Jae-hee yang akan bekerja bersama tim 7. Singkat cerita, mereka mendapatkan informasi bahwa Ko Ju-won akan melarikan diri setelah kejahatannya terbongkar. Sayangnya, Pajang dan Pak Kim kurang cepat saat ingin mengejar Ko Ju-won, sehingga Jae-hee datang dengan cepat seperti kilat mengejar Ko Ju-won untuk menangkapnya. Tak disangka, Jae-hee ternyata sangatlah jago gelut. Dia mengalahkan anak buah Ko Ju-won dengan tangan kosong saja, sehingga dengan mudah menangkapnya. Namun dari tempat lain, Han Jun sangatlah terpesona dengan Jae-hee saat melihatnya di CCTV yang mengalahkan orang-orang itu, sehingga Jae-hee adalah wanita idamannya. Tetapi Hae-jun membuatnya kesal, mendorong kepalanya dengan kaki memakai kaos kaki robek yang memiliki bau yang menyengat. Dan misi mereka telah sukses menangkap Ko Ju-won. Sementara itu, Pak Kim dan Pak Jang dikejutkan dengan anak baru yang bernama Naguang Tai yang masuk ke tim 7 kejahatan kekerasan kantor polisi Daen. Sontak saja mereka terkejut setelah mendengar Jae-hee yang ternyata adalah seorang letnan yang dipindah tugaskan ke tim 7 yang nantinya menjadi kepala tim. Selain itu, Jae-hee mempunyai julukan yang menakutkan sebagai seorang hantu di kantor polisi. Sosoknya merupakan seorang pekerja keras dan antusias dalam menjalani pekerjaannya untuk menjalani kehidupan yang benar, serta lurus menurut versinya. Sontak saja semuanya menjadi takut. Namun, dia masih belum memecahkan kasus di masa lalu yang menyeret petugas polisi. Dia bertekad akan menangkap seseorang tersebut yang saat ini sedang bersembunyi. Singkat cerita, Min Gyeong kembali menghubungi Dukun Nam bahwa ia mendapati tingkah laku suaminya sangatlah mencurigakan, seperti telah melakukan kesalahan fatal. Terlebih, dia mengkonsumsi obat-obat terlarang. Lalu pakaiannya ada bercak darah sehingga membuat kecurigaannya. Oleh sebab itu, Dukun Nam berdalih bahwa ia akan bertanya pada dewa guna mengetahui permasalahan suami Min Gyeong. Dan ternyata Hae-jun telah meretas keamanan milik Min Gyeong sehingga tak butuh lama baginya untuk mengetahui permasalahan tersebut. Melalui kotak hitam dan kamera pengawas yang sudah diretas, mereka pun mengetahui jika Shin Gyeong-ho telah melakukan kejahatan yang dimana dia telah menabrak lari seseorang ketika dia bersama seorang wanita dalam pengaruh alkohol. Mau tak mau, Gyeong-ho membunyikan jasad tersebut untuk tidak diketahui oleh seseorang, bahkan telah membuang jasadnya untuk menghilangkan jejaknya. Lalu, Dukun Nam kembali menghubungi Min Gyeong bahwa Gyeong-ho telah membunuh orang. Ia berjanji akan mengurus itu semua, serta meminta Min Gyeong untuk mengikuti perintahnya saja. Singkat cerita, Han Jun dan kawan-kawan akhirnya pergi ke area dekat pemakaman mendiang ibunya Gyeong-ho untuk menemukan jasad korban tabrak lari sebelum sekretaris Gyeong-ho menemukannya. Awalnya mereka tak menemukan hal apapun yang mencurigakan setelah menyisir area tersebut. Namun, suasana mendadak menjadi horor saat Hae-jun mendengar suara-suara tak kasat mata. Mereka pun mulai ketakutan, terus-terusan mendengar suara aneh itu di belakang terowongan. Alih-alih berani, justru kedua pria ini malah ketakutan dan bersembunyi di belakang Hae-jun. Mau tak mau, Hae-jun pun dengan berani mencoba memastikan suara tersebut. Mereka pun kocar-kacir setelah melihat penampakan seseorang yang akan berubah seperti zombie. Saat mereka di dalam mobil, sosok tersebut mengikutinya. Dan itu adalah orang yang mereka cari, korban dari tabrak lari Gyeong-ho, sehingga mereka langsung melaporkan itu semua pada kepolisian. Keesokan paginya, Jae-hee bergegas mendatangi lokasi kejadian, namun saat mendengar nama Nam Han Jun, ia merasa tak asing dengan nama tersebut.
Lalu Jae-hee akhirnya bertemu dengan Nam Han-jun. Seketika dia teringat dengan gambar yang ia sempat tempelkan ke dinding dengan penuh tatapan amarah. Dia pun mempertanyakan kenapa Han-jun mengetahui itu semua, padahal korban terluka dan tidak ada siapapun ketika di malam harinya. Lantas Suchol memperkenalkan dukun Nam pada Jae-hee bahwa Han-jun adalah seorang dukun sakti mandraguna. Tak heran jika dia mengetahui kejadian tersebut. Di malam harinya, Jae-hee menyelinap ke kafe Minamdang untuk mencari informasi kenapa dukun Nam mengetahui kasus tabrak lari. Tapi aksinya ketahuan oleh Han-jun dan kawan-kawan, sehingga Jae-hee pun dikejar-kejar oleh mereka. Sayangnya, mereka tak mampu mengejar Jae-hee yang larinya lebih cepat ketimbang mereka. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Naasnya, mereka kocar-kacir setelah melihat aksi Jae-hee melayang ke atas atap seperti julukannya sebagai hantu. Berbeda dengan Han-jun, ia tidaklah takut sama sekali. Justru, dia sangatlah kesal dengan ulahnya. Selain itu, dia tahu kalau sosok itu bukanlah hantu, tapi melainkan manusia.